Selamat sore Kak, halo kami dari mahasiswa Untidar dari Prodi D3 Akuntansi. Sebelumnya kami di sini ingin mewawancarai Kakak terkait dengan usaha Kakak yaitu CJ ini yang nantinya akan kami gunakan untuk pengerjaan tugas kuliah yaitu mata kuliah akuntansi biaya. Untuk itu kami meminta izin kepada Kakak atas kesediaan Kakak untuk kami wawancarai. Apa Kakak berkenan? Boleh, sangat berkenan sih. Oke, terima kasih atas kesediaannya. Baik, sebelumnya aku mau tanya untuk nama usahanya itu apa benar namanya CJ? Ya, benar. CJ. Oh, oke. Terus untuk usahanya itu bergerak di bidang apa dan apa yang dihasilkan? Buat CJ ini bergerak di bidang sebenarnya lebih ke craft sih, craft. Jadi menghasilkan produk yang aksesoris dalam artian yang pure handmade. Jadi kayak gambar gelang, produk atau rajin. Terus nanti backcam kayak kecan yang semuanya emang dironci satu persatu. Kayak ganci gitu ya Kak ya? Ganci, backcam, betul. Terus untuk lokasinya itu ini baru berdiri pertama kali di sini atau ada cabang yang lain? Jadi sebenarnya buka usaha ini kan dari 2023, tapi namanya bukan CJ. Gitu. Jadi dulu Jentik Batik itu udah masuk di Jogja produknya. Terus di tahun 2025 Agustus baru berdiri store yang namanya CJ. Ya, jadi di dalam CJ ini ada beberapa brand lain. Brand lain ya. Masuk Jentik Batik. Untuk apa namanya usahanya ini tuh apakah bekerja sama dengan orang lain atau kakaknya sendiri yang mendirikan? Kalau CJ sendiri sih punya akun pribadi. Cuma di dalam store ini ada brand. Jadi kayak ada brand yang menitip ke sini. Oh iya. Jadi kalau aku khusus di manik-manik atau beads, nanti brand yang masuk sini di kroket atau raju. Jadi kalau berdiri sendiri, benar-benar pure punya personal, terus dikerjain sendiri sih kalau buat beadsnya temannya. Berarti kayak kakak ini membuka untuk reseller masuk ke store ini atau seperti apa? Kalau reseller belum sih, belum. Gampangnya ini kolaborasi, kolaborasi, sama produk raju. Kak, aku di sini mau nanyain tentang bahan baku. Yang pertama itu apa aja sih bahan baku utama yang digunakan untuk membuat gelang manik-manik tersebut? Bahan baku utamanya sih ada di beadsnya pasti maniknya. Terus kalau kebetulan ini kan gelangnya dari paku, jadi selain bahan bakunya manik ada di paku bentuk angka 9 ya. Sama nanti ada komponen di rantai sebagai ini tempat adjustnya ya. Terus kalau misalnya yang harga bahan pembelian bakunya yang utama itu seperti manik-manik sama paku itu berapa ya Kak? Oh ya, itu nanti hitungannya per gram. Jadi biasanya kita belinya di 200 gram gini. Iya. Ya, itu nanti kurang lebihnya di 5.000 sampai 15.000 tergantung nanti maniknya macamnya, tergantung nanti ini masuknya nikel atau titanium ya. Berarti kalau setiap manik-manik setiap beadsnya itu beda-beda harganya ya Kak? Beda-beda harga. Nanti termasuk satu gelang gini juga beda-beda komponennya. Okay. Terus pertanyaan yang ketiga itu kalau misalnya harga bahan bakunya sering mengalami perubahan, dampaknya kepada biaya produksinya itu gimana ya Kak? Kayak kita lihat akhir-akhir ini karena plastik yang lagi naik, otomatis pasti ada kenaikan juga di harga gelangnya. Karena mengikuti harga plastik naik, otomatis harga produksi juga naik ya. Kakak ini untuk produksinya ini diproduksi sendiri atau dibantu karyawan atau keluarga ada yang membantu gitu nggak ya Kak? Kalau buat produksi C benar-benar pure sendiri, benar-benar dari tangan sendiri. Kalau semisal nih kakak tuh dibaratin tenaga kerjanya ya, nah kakak itu bisa mendapatkan pendapatan dalam satu kali produksi untuk gelangnya itu berapa ya kira-kira? Jadi kalau misal satu hari, kalau produksinya bisa sampai 20-50 piece Ya. Kalau buat gelang yang terjual, misal di satu hari terjual 50, Ya. 50 nanti misal dinominalkan jatuhnya di misal ya 500.000 Ya. itu jadi pendapatan 500.000 dari gelang itu dibagi 3. Nanti 500.000 dibagi 3 buat modal, buat biaya operasional, dan sepertiganya buat gaji aku. Nanti sepertiga dari penghasilan sehari. Terus kalau satu kali produksi itu kakak bisa menghabiskan berapa jam? Satu kali produksi sebenarnya dari buka toko sampai tutup toko sih, dimaksimalin. Nanti gelangnya tergantung sih, gelang biasanya nyampe 5 jam. 5 jam? Nanti hasilnya bisa sampai 20-50 piece. Ya.
Baik, terus kalau selanjutnya, kalau pendapatan itu ditargetin berdasarkan pitches gitu ya, Kak. Nah, itu pendapatannya kisarannya berapa ya? Pendapatannya ya nanti khusus gelang. Iya, khusus gelang. Nanti kira-kira di 200 sampai 300-an. 200 sampai 300 ribu. Iya. Ya. Sebenarnya balik lagi sih, semakin banyak gelang itu terjual berarti pemasukannya semakin banyak. Ya, tapi kisarannya di angka 300. Berarti kalau berdasarkan jam tadi bisa 500. Kalau bisa. pitches-nya itu 200 sampai 300. Kalau bisnisnya 50 juta dulu. Oh iya, 50. Iya, nominalnya 200 sampai 300 ribu. Ya. Terima kasih, Kak. Dari tahun selanjutnya mungkin saya akan bertanya terkait biaya overhead pabrik ya. Terus pertanyaan pertama itu kira-kira ada tidak yang kayak bahan penolong yang digunakan dalam pembuatan gelang manik itu itu yang senar dan juga besaran biayanya. Untuk gelang yang senar ini nanti bahannya kalian pasti gimana? Terus nanti ada kalau senar pasti juga senar ya. Namanya bagian penolongnya ada di kaitan sama rangkai 12 jadi nanti jadi kita bagi bulan 12 cm itu pulmani nanti dibanding dengan rangkai itu kalau semisal ukuran kita segini maka kita berkasnya dibanding rangkai naiknya. Mungkin untuk kisaran harganya sekali produksi itu tadi seberapa kali bahan penolong yang kali sekali makan itu nanti karena ini harganya per 200 gram ya. Jika kurang lebihnya sekali produksi itu bisa dibutuhkan kalau apa yang boleh kira-kira 3 bungkus dalam masih itu ya 3 bungkus dari 6 terus kali itu kurang lebih 2 naik sama tanggal. Mungkin setelah itu kayak ada label atau buat kemasannya Pak. Oh ya, untuk label sendiri pasti ada. Nanti label itu pasti diganti sama sinar dan putih lantainya. Itu nanti kurang lebih 1 bulan di 150 perak. Itu terdiri dari branding sama senarnya. Terus nanti buat packaging sendiri karena kita beralih ke kertas, jadi nanti kurang lebih di 250 perak. Itu terisi juga. Mungkin untuk selanjutnya itu kira-kira mungkin kalau dari sini kayak peralatan apa aja yang kayak jangka panjang misalnya kayak kakak atau meja-meja itu kan mungkin boleh disebutkan kayak ada berapa terus kisaran harga yang akan berapa lama ini untuk berarti yang tidak lupa ya itu nanti ada raknya itu kurang lebih untuk 3 sama nanti buat kacamata sama juga itu juga harganya kurang lebih 150-an. Pakai meja itu buat tempat gelang-gelangnya ada 1 sama di kurang lebih ada 3 sama buat produksi. Nanti ada kayu, ini kan terbuat kayu, itu dulu kurang lebihnya ada 8 piece. Itu kurang lebih tidak sampai habis ya sama biaya tenaga dan paku dan untuk alat display kurang lebih sih saat ini ada 11 ya termasuk bahan metalnya di dalam ini ada beberapa alat display sendiri 1 alat display 11 sama perandanya minat batu ya kalau awetnya sih kurang lebih kayak bakal sekali ganti sih soalnya kan kalau kayu pasti ada 4 lapis nanti karena air terus agak apa ya kayak kurang kuat kalau untuk yang bahan kayu itu kan ada juga kira-kira berapa kalau bahan kayu ini udah jalan hampir setahun alhamdulillah masih aman sih jadi mungkin coba lihat di tahun itu juga ya pasti ada perbagian juga sih kalau yang kayak besi itu kan kalau besi itu jatuhnya malah awal ya soalnya emang beli yang premium jadi emang yang kayak karat ya. Mungkin yang terakhir itu terkait biaya operasional ya yang dokter itu kayak misalkan listrik atau sewa ada kayak bulan ini sewa ya jadi nanti per bulannya bangunan sama listrik airnya itu jatuhnya di kurang lebih 300.000 untuk perindannya udah termasuk listrik air. Kalau untuk perawatan tidak ada ya Kak perawatan membuat gelang ya tidak ada pakai karena gelang senar itu penaik ya dari senarnya kita lagi untuk penaik itu harus pakai tang berarti untuk harga bintangnya itu di 9.000
2019 itu kira-kira bisa awet berapa? Tahun itu aku setiap 2 bulan sekali ganti, soalnya karena setiap dipakai pasti kami itu kan yang awalnya sejajar pasti aku geser-geser. Sama dan waktunya mungkin dia tenaga kerja yang tidak optimal kayak kebersihan atau apa gitu. Itu nanti kebersihan kita jatuhnya per bulan tanpa ada biaya ada sampah dan biaya sampah karena kan juga pasti ada sampah plastik atau sisa-sisa besi. Jadi nanti per bulannya kita membayar 12.000 iurannya. Selain yang sudah saya tanya ke Kak sebutkan, mungkin ada lagi yang di luar produksi gitu Kak, di luar produksi. Kita minggu buka stand sih, jadi termasuk biaya luar produksi juga kita bayar lama. Oh iya, Boleh tahu? Oh iya, jadi setiap minggu kita kan bukanya di CFD benar. Jadi itu biaya lapaknya per sekali datang 30.000. Cuma di biaya lapak sih soalnya tenda bisa bawa sendiri. mungkin boleh itu aja ya Kak.